Bincang Bisnis. Menjadi konsultan bisnis sebenarnya bukanlah menjadi main job bagi konsultan dan juga seorang pengusaha ini. Pengakuan sebagai konsultan bisnis justru didapatnya dari para klien yang telah melihat track recordnya sebagai penentu penting pada jaringan Apoteka 24, di mana outlet apotek yang dipimpinnya kala itu dari 7 outlet telah mampu berkembang menjadi 270 outlet di seluruh Indonesia dan telah dikenal kalangan pengusaha secara lebih luas. Meski tak dipungkiri kegemarannya berbicara di muka umum dan sharing akan pengalaman bisnisnya yang telah merubahnya seperti sekarang ini. Menyandang nama besarnya sendiri dalam mengembangkan bisnis jasa konsultan, lantas seperti apa cikal bakal usahanya dimulai dan bagaimana tingkat pertumbuhan industri consulting bisnis saat ini? Bersama saya Dona Oriza, Bincang Bisnis menghadirkan Weni Trisuryani, owner dan founder Weni Consulting. Awalnya Weni Consulting ini dari teman-teman saya, sahabat-sahabat saya mulai melihat skill atau talent yang saya miliki, kemudian mereka sedikit memaksa untuk meminta saya, ayo dong Wen, kamu sharing dengan pengalaman yang kamu sudah jalani selama ini di perusahaan franchise, kemudian bagaimana kamu mengembangkan outletnya, bagaimana kamu menerapkan marketing strateginya sehingga outlet itu sudah bisa bertumbuh sampai sekian ratus, dari awalnya hanya bilangan di bawah dari 10 outlet sampai ratusan misalnya seperti itu di seluruh Indonesia, sehingga mereka senang gitu ketika saya bisa sharing. Nah, ketika saya memulai dengan usaha Weni Consulting ini, istilahnya apa yang saya sampaikan itu mungkin sedikit berbeda dengan beberapa konsultan pada umumnya. Karena terus terang saya tidak terlalu main di teori, tetapi lebih ke praktikal. Karena apa yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman saya sebelumnya. Istilahnya seperti itu. Nah, ketika saya membantu beberapa teman-teman, sifatnya mungkin lebih khusus kepada yang dia alami ini apa. Terus mau apa? Apa mau dibetulin atau mau memulai usaha, katakanlah begitu, atau sudah ada beberapa usaha tapi controllingnya belum begitu bagus, bagaimana cara controllingnya, atau sudah pada tahap saya mau dibanyakin nih outletnya tapi nggak dengan uang saya kasih ide nama, saya kasih ide sistem dan supportnya lain sebagainya, istilahnya di-franchise-kan. Gambarnya kira-kira seperti itu. Awalnya dari saya sharing, salah satu juga di dalam lingkup Weni Consulting ini sebenarnya tidak hanya konsultan bisnis saja, tetapi lebih ke sharing bisnis. Kami memberikan in-house training atau mungkin diundang sebagai pembicara seminar ya, guest speaker. Ada beberapa spesialisasinya ya yang memang sudah pernah saya coba jalani. Jadi misalnya seperti sales skill, personal development, managerial skill, atau team building. Kemudian baru masuk ke business development. Jadi mulai dari how to make a deal and win the negotiation, atau mungkin lebih ke customer satisfaction, lalu juga service excellence, handling complaint, seperti itu Mbak Dona. Jadi tergantung daripada kebutuhan. Kalau saya lebih bicara itu. Jadi saya berbicara tidak lebih kepada teorinya seperti ini, tetapi saya berbicara lebih kepada klien saya butuh apa sih? Tujuan dia mau apa? Dalam setahun ke depan, 6 bulan ke depan, atau 2 tahun ke depan, seperti itu. Lalu saya bisa membantu dalam bidang yang mana? Itu saya sharingkan dulu di awal. Jadi client oriented. Seberapa besar potensi bisnisnya dan apakah saat ini pertumbuhan consulting bisnis sejenis sudah mulai banyak bermunculan? Serta siapa pula yang menjadi target marketnya? Kalau untuk kategori, saya biasanya lebih kepada concern kategori yang small medium business dulu. Jadi artinya mereka yang kadangkala baru mengawali usaha, kemudian mungkin bingung mereka mau gimana nih jalaninnya. Atau mungkin ada beberapa yang calon pensiunan, dia mau mengelola sebuah usaha yang kebetulan bidangnya kuliner, Mbak. Nah yang sekarang saya concern kan bidangnya kuliner juga, salah satunya itu. Kemudian juga beberapa sifatnya usaha-usaha yang belum berkembang besar, tetapi kita udah bisa lihat cikal bakalnya bakal besar. Mungkin dari sisi produknya dia bagus, dari sisi profile karakter ownernya juga oke, karena ini sangat menentukan juga. Lalu dia juga punya tim, cuman mungkin dia butuh semacam coach atau pembimbing gitu. Arahnya mau gimana, yang mana dulu. Karena kadang kalau sudah jadi franchisor kadang buta mata, tawarin, tapi dia tidak concern terhadap internalnya dulu gitu.
Nah inilah yang kita coba bantu lebih ke arah situ. Lalu kalau untuk usaha sendiri kan bidangnya banyak sekali ya, ada financial, ada marketing, ada operasional dan lain sebagainya. Nah di sini sesuai dengan moto WNI Consulting, kita punya moto growing your business. Jadi lebih kepada marketing strateginya. Jadi bagaimana cara mengelola bisnis supaya bisa lebih maksimal. Maksimal itu dalam artian dua hal kalau kita bicara marketing. Yang pertama adalah maksimal dalam memperbanyak outlet dengan cara tadi menawarkan sistem kemitraan atau franchise. Yang kedua, bagaimana outlet yang sudah ada ini bertumbuh sehingga marketing outletnya, jadi supaya omsetnya juga naik. Nah, sehingga beberapa hal yang nanti bisa kita diskusikan adalah terkait dengan sales skill-nya, personal development-nya, kemudian juga team building di dalamnya. Saat ini banyak owner-owner bisnis yang masih tingkatnya small medium bisa akan menjadi besar, tetapi pendampingan yang dilakukan oleh kementerian itu baru awal saja sebenarnya. Untuk menjalankan ke step yang berikutnya, ini tentu butuh secara spesifik. Karena pada waktu itu kami berkumpul tidak hanya bidang kuliner, tetapi ada kesehatan, ada pendidikan, semua usaha ngumpul di situ. Ya. Nah dari situlah saya juga mungkin secara tidak langsung tampil dan ada beberapa mitra yang memang meminta bantuan saya untuk bisa sharing di perusahaannya. Artinya kembali lagi, niatan awal saya, kalau memang saya bisa membantu, kenapa tidak? Hire konsultan yang sudah tingkatnya nasional, mungkin mereka akan mikir sekian kali. Nah kalau saya sebutlah, oke lah, nggak usah sebutlah WNI Consulting, sebutlah saya pribadi, karena saya suka sharing, silakan datang, minta apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya sharingkan. Lah mengenai yang bisa Anda berikan, kita bisa bicarakan lah. Itu masalah kedua bagi saya. Yang pertama, saya lihat bisnisnya bagus, profilnya, ownernya oke, itu tidak ada masalah. Nah, saya melihat banyak sekali usaha-usaha yang saya merasa tergerak untuk ingin membantu mengembangkan gitu loh. Walaupun saya juga punya usaha sendiri gitu. Tapi saya percaya bahwa ketika kita punya ilmu, kalau kita hanya gunakan sendiri, tentu akan lebih bermanfaat. Kalau ilmu yang kita dapat ini kita share. Sehingga saya yakin sekali pasti saya juga dapat ilmu baru dari situ. Karena namanya sekolah kan mahal Mbak Dona. Nah di sini saya bisa belajar untuk terus mengisi leher ke atas saya gitu. Pasar yang masih terbuka luas dan diharapkan dapat berbuat lebih banyak lagi bagi perusahaan-perusahaan kecil dan menengah yang ingin berkembang secara franchise dan membutuhkan solusi darinya menjadi tantangan tersendiri bagi WNI Consulting. Apa saja upaya yang dilakukan untuk menghadapi kompetitornya pada market yang sama? Temukan jawabnya pada Bincang Bisnis bagian kedua sesaat lagi. Bincang Bisnis.